huruf lin itu ada dua, mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi? Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum memahami ilmu tajwid Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nanti untuk belajar mengaji Al-Qurannya itu akan kami bacakan dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk diikuti bagi saudara semuanya, bapak dan ibu yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, supaya mudah untuk mengikuti bacaan kami, guna untuk latihan menterapi bacaan Al-Qurannya agar bisa segera lancar. Selanjutnya untuk ilmu tajwidnya akan kami jelaskan juga dengan pelan-pelan, supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang belajar di channel ini, semoga diberikan kemudahan dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya kami juga senantiasa mendoakan semoga bapak dan ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingga dengan berlimpahnya rezeki yang barokah tersebut, semoga kelak kita semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-65. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti oleh bapak dan ibu saudara semuanya bagi yang belum lancar ya, karena kami membacanya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti. Selanjutnya untuk tajwidnya juga akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini lau. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin itu ada dua. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, silakan diperhatikan dulu polanya, diperhatikan yang kotak nomor 1 tuh. Di situ dapat kita lihat ada waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah atau tanda baca fathah, maka itu huruf lin. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Ini ada huruf waw, ada tanda sukun. Huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini ya. Huruf sukun atau huruf mati itu tandanya seperti ini. Huruf waw sukun sebelumnya ada ini nih. Ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka dia adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut. Launasya, launasya, seperti itu. Sya dibaca panjang, ini namanya adalah mad wajib muttasil.
Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib? Apa yang mempengaruhi seperti itu? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Yang perlu kita ketahui bahwasanya jumlahnya huruf mad ya. Jumlahnya huruf mad asli itu berjumlah 3. Apa saja huruf-huruf madnya itu apa saja begitu. Rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau membaca Al-Quran ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu, untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu nantinya bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi penulisan tampak huruf madnya, bisa kita lihat ada alif yang sebelumnya harokat fathah begitu. Nah, misalnya kayak gitu. Cuma nanti bisa juga huruf-huruf mad itu dari segi penulisan dia tidak tampak, tidak kelihatan, tidak ada dari segi penulisan. Tapi nanti diganti tanda panjangnya itu dalam bentuk seperti yang warna-warna hijau itu. Jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah sama dengan yang warna hitam. Hanya saja untuk yang warna-warna hijau itu dari segi tulisan huruf madnya itu dia tidak kelihatan, tidak tampak dia. Namun dikira-kirakan. Loh kok dikira-kirakan? Nanti salah perkiraan bagaimana ini gitu kan. Nah tentu saja tidak salah kalau kita memahaminya. Kan sudah dikasih tanda itu yang seperti warna-warna hijau itu. Ada tandanya. Jadi ya nggak mungkin salah seperti itu. Sedangkan sya ini dibaca panjang. Penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Nah, coba perhatikan yang rumus 3 warna hitam. Di situ dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Di bawah harokat fathah ada titik-titik tuh di situ. Nah, titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, jadi cara membaca rumus 3 warna hitam, kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, di antara contoh dalam bacaan Al-Quran yang kita temui itu seperti ini. Nah, ini ada alif nih. Nah, cuman ini kan alifnya itu dia disambung dengan huruf shin. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting kunci utamanya itu ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini nih. Ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga sya dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga sya dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 2 yang warna sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimal 4 harokat. Jadi nggak boleh dia dibaca di bawah daripada 4 harokat, itu tidak boleh. Minimalnya 4 harokat. Jadi boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh 5 harokat begitu. Tapi jangan dibaca dengan 2 harokat, jangan. Lau nasya'u laja'alna. Kemudian na dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau.
rumus 3 yang warna hijau, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, rumus 3 warna hijau ya. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda baca fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya mereng seperti ini. Baris satu miring di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Nah, tadi di awal kan kami katakan ya, kalau yang warna hijau itu sama dengan yang warna hitam pada dasarnya. Jadi yang warna rumus 3 yang warna hijau itu, karena dia masuknya di rumus 3, artinya rumus 3 yang warna hijau sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Hanya saja untuk di sini kan huruf madnya ada dari segi penulisan, ada huruf madnya kelihatan? Nggak ada kan di sini alif sebelumnya harokat fathah sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam tuh nggak ada kan? Nah, namun diganti dalam bentuk yang seperti ini untuk menunjukkan tanda panjang tuh, yakni alif kecil di atas huruf atau harokat fathah berdiri. Jadi ini dapat kita kira-kirakan. Oh, berarti kalau seperti ini berarti di sini sama dengan ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf nun, seperti itu. Aduh, masih bingung nih, masih belum paham nih gitu. Ya sudah, pahami yang mudah-mudah saja dulu. Oh, kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Oh, ini ditandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Udah gitu aja supaya lebih mudah untuk kita ingat. Panjang 2 harokat mad tabi'i. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Lau nasya'u laja'alnahu hutta. To dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam lagi. Pasti sudah tahu nih tandanya kenapa kok to dibaca panjang. Iya, karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya to dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Hutamau fadhaltum. Tanwin setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Nah, yang perlu untuk kita ingat dulu, di samping panah itu ada bacaannya di situ, nun sukun atau tanwin. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran itu, di mana kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau di mana kita menjumpai tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu. Baris 2 di atas huruf, seperti media gambar yang di samping panah tuh baris 2 di atas huruf. Nah, itu namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nanti ada baris 2 tapi dia di bawah huruf, itu namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya lagi namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi membaca Al-Quran kita, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid itu dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, contoh kayak gini nih, tanwin setelahnya huruf fa. Nah, ini ada tanwin di sini, salah satu tanda baca tanwin, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukannya perhatikan huruf setelahnya. Setelahnya adalah huruf fa. Nah, huruf fa inilah yang harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat, huruf fa itu masuk pada huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15 itu silakan dihafal, supaya nanti kalau kita membaca Al-Quran bertemu nun sukun atau bertemu tanwin, setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, sehingga kita langsung bisa ngerti, paham. Oh, ini huruf ikhfa nih ya gitu. Oh, berarti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini,
huruf ikhfa nih begitu. Karena kita sudah hafal ke-15 huruf tersebut begitu. Sedangkan huruf fa ini dia masuknya tuh pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia letaknya tuh di tengah. Di tengah-tengah dia, tidak jauh juga tidak dekat. Loh, kok huruf nun gitu kan? Mana nih huruf nunnya? Kan nggak kelihatan, nggak ada nih begitu. Nah, di sini kan ada tanwin. Tanwin itu di ujungnya ada huruf nunnya tuh. Nah, coba kita baca hautoman. Seharusnya dibaca hautoman kan. Misalkan nih an in un ban bin bun. Nah, di ujungnya ada huruf nunnya kan. Tanwin itu di ujungnya itu ada huruf nunnya. Yang tampak, yang kelihatan ketika kita ucapkan saja. Dari segi penulisan ya nggak ada. Ada nggak di sini huruf nunnya? Nggak ada. Tapi ketika kita ucapkan dia tampak di ujungnya itu ada huruf nunnya seperti itu. Nah, itu antara makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah. Kemudian cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau tanwinnya. Karena di sini yang kita temui tanwin, berarti bunyi tanwinnya kita samarkan. Nah, hauto mau jangan dibaca man jelas begitu jangan, atau mang. Nah, tidak semua ikhfa itu berbunyi eng ya, tidak. Yang condong berbunyi eng itu kalau dia bertemu dengan huruf qaf dan juga huruf kaf. Nah, tapi selainnya jangan semuanya eng gitu. Enggak. Jangan dibaca mang, jangan, atau man, jangan, tapi disamarkan. Mau seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian maunya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Mau fadhaltum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun setelahnya huruf ta. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an itu di mana ada huruf mim sukun atau di mana ada huruf mim mati, maka di situ pun terjadi hukum tajwid dia. Nah, tapi dia tuh lebih ringkas. Kalau hukum mim sukun lebih ringkas. Perhatikan media gambar di samping. Itu kan kami buat ringkas tuh pada media gambar. Dengan Bapak Ibu menguasai media gambar yang kami tampilkan di layar itu, artinya Bapak dan Ibu sudah menguasai keseluruhan tentang hukum mim sukun. Lebih ringkas dia. Pertama, yang di nomor 1, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, mim sukun itu setelahnya huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, yang nomor 3 itu ada bacaannya di situ. Idhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu, kalau ada huruf mim sukun atau huruf mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Nah, mudah kan? Nah, pasti sampai di sini sudah paham ya gitu. Nah, contohnya ini nih, mim sukun setelahnya huruf ta. Di sini nih huruf ta nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka berarti hukumnya apa? Ya, hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Fadhaltum tafak tum tafak begitu. Jangan dibaca tum dipanjangkan begitu, jangan salah. Tum tafak kahun seperti itu. Hun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Nah, sekarang apa nih yang mempengaruhi dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid seperti itu? Bisa menjadi mad arid li sukun. Sekarang perhatikan dulu rumus 2 yang warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ dapat kita lihat ada waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah ada titik-titik di situ tuh. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, begitu cara membaca rumus 2 warna hitam tuh. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Ini ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah, ini tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Misalnya hu dibaca panjang. Hu dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Hu ditambah huruf yang disukunkan dibaca hun. Nah, jadi mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang kita matikan. Maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu
dibaca boleh dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kita tuh harus memilih. Kalau membaca Al-Quran itu kita harus memilih. Ini mad arid li sukunnya mau kita baca berapa harokat begitu. Kalau mad arid li sukun kita baca dengan 2 harokat, maka semuanya kita baca dengan 2 harokat panjangnya mad arid li sukun. Kalau panjangnya dengan 4 harokat, maka semuanya kita panjangkan 4 harokat mad arid li sukunnya, seperti itu. Kemudian huruf yang kita sukunkan mana? Ini huruf nun ini. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca tafakkahun. Jangan kita dibaca tafakkahuna baru berwakaf berhenti gitu, jangan salah. Mengapa begitu? Karena kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, tuh hurufnya itu kita sukunkan, tuh kita matikan begitu. Ini kita membaca Al-Quran berhenti di huruf nun. Nah, ini huruf nun kan tidak dibaca panjang, nih polosan nih, nggak ada kan yang mempengaruhi, yang menyebabkan huruf nun ini dibaca panjang, nggak ada kan. Nah, maka berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga ini kita baca tafakkahun, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf. Loh, tapi kan tadi kok berhenti bacanya, kita kok berwakaf di wakaf mamnu ini ya. Dia ada pengecualian. Kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir ayat. Ini di akhir ayat nih, di akhir ayat 65 daripada surah Al-Waqiah ini kan. Maka kalau wakaf mamnu ini terletak di akhir ayat, maka kita tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa berwakaf di wakaf mamnu tersebut. Dibolehkan kita berwakaf di wakaf mamnu tersebut kalau di akhir ayat. Begitu kalau di akhir ayat. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ayat, maka kita jangan berwakaf seperti itu. Jangan berhenti di wakaf mamnu ini. Tapi kalau dia di akhir ayat, maka tidak apa-apa. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.